Oke, market motor di Indonesia ini di Q1 agak menurun ya, menurun 2,3%. Di Agustus turun 2% gitu. Nah, mungkin dari AHM sendiri apa sih strateginya untuk bisa menaikkan kembali atau supaya penjualannya bisa naik lagi, gimana Mas Muhid? Ya, market sepeda motor agak challenging, tapi tidak se-challenging roda 4 ya kalau dilihat gitu. Oh gitu ya? Betul. Kalau kita lihat realisasi berdasarkan data IC, kemarin diskusi dengan teman-teman di IC, kami melihat bahwa tahun ini secara potensi akan bisa sama dengan tahun lalu. Sama itu di angkanya sekitar 6,4 juta ya? 6,4 juta sampai 6,7 juta itu marketnya. Dan kami, itu setahun ya guys, 6,4 sampai 6,7 juta unit setahun ya? Ya, gitu. Faktornya apa? Faktornya satu gini, biasanya di semester kedua itu marketnya akan lebih bagus dari semester pertama. Oke. Faktor keduanya lagi, kita berharap menjelang akhir tahun ini ada government spending. Oke. Dengan government spending ini kita harapkan ada efek positif ke ekonomi kita. Dan dengan sendirinya kalau ekonomi kita bergerak akan berimpact ke market sepeda motor. Intinya ada konsumsi lah ya? Ada konsumsi. Yang ketiga, ini sebuah pemberian dari Tuhan ini. Apa itu? Gitu ya, pemberian dari Tuhan adalah hasil bumi. Hasil bumi, oke. Harga komoditi kita. Panen, musim panen, terus komoditi di luar Jawa itu trennya relatif stabil sampai naik lah. Dan ini diharapkan bisa menjadi dorongan tersendiri dari market di luar Jawa. Oke. Sehingga kami melihat tahun ini mudah-mudahan sama dengan tahun lalu. Diharapkan untuk tetap sama ya. Indikator ekonomi Indonesia tuh bisa dilihat dari Honda Beat guys. Kalau misalnya penjualan Honda Beat tetap stabil atau naik, ekonomi baik-baik aja. Mudah-mudahan. Tapi kalau penjualan Honda Beat turun, ada sesuatu nih karena orang tidak belanja Honda Beat soalnya. Benar nggak Mas? Iya. Tapi untuk varian-varian ini sampai akhir tahun masih akan ada lagi nggak yang disegarkan lagi gitu? Atau mungkin andalan-andalan yang akan datang atau apalah yang akan dilakukan oleh HM? Nah, salah satu upaya kami untuk menstimulasi pertumbuhan market itu adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Salah satunya dengan merilis produk-produk baru. Salah satunya ADV ini. Apakah di akhir tahun, di penghujung tahun ini akan ada model-model baru yang kita perkenalkan ke masyarakat? Kita lihat nanti ya. Berapa bulan lagi ini? Tersisa 3-4 bulan lagi. Mudah-mudahan kita tahun ini tadi seperti saya sampaikan, at least samalah dengan tahun lalu. Oke, sip, mantap. Semoga kondisi ekonomi juga tetap terus membaik ya. Oke, kita lanjut, kita mau ngomong mau ngomong motor listrik. Ini nih menarik nih motor listrik ini. AHM ini market share-nya udah paling terbesar di Indonesia. Jadi apa yang dilakukan AHM akan berpengaruh terhadap industri. Nah, AHM juga punya nih motor listrik ya. Karena orang trennya itu selalu ramah lingkungan, elektrifikasi, nggak cuma mobil tapi juga motor juga. Nah, AHM juga punya motor listrik. Nah, mungkin bisa di-update lagi nih sama Mas Wid nih. Jadi gimana nih penjualan atau strategi AHM terhadap motor listrik? Ya, motor listrik ini secara keseluruhan kan memang masih berada di tahap tahap pengenalan sih bukan lebih advance dari pengenalan. Artinya kami di industri ini butuh waktu. Masuk dan membuat market ini lebih besar. Banyak hal yang membuat masyarakat masih melihat bagaimana eksistensi dan masa depan motor listrik ini. Kita tahu kami berusaha menghadirkan peace of mind. Peace of mind. Kami berusaha menghadirkan tidak hanya produk, tapi juga rasa nyaman berkendara dengan produk-produk sepeda motor Honda. Salah satunya kami realisasikan dengan membuka layanan sebanyak mungkin, after sales kita perkuat. AHM saat ini memiliki 4 motor listrik. EM1E, EM1E+, Icon E, dan CUV-E. CUV-E.
masing-masing punya sasaran market yang berbeda-beda, dan yang paling akhir kita launching itu adalah CUV-E sama Icon E. Gitu. Nah, dengan keempat model ini kita harapkan bisa mengantarkan masyarakat, para pengguna sepeda motor untuk memasuki era elektrifikasi di awal gitu. Dan kami selain produk tadi, kami berusaha menghadirkan peace of mind, ketenangan, kenyamanan menggunakan sepeda motor Honda itu. Kami memiliki network yang cukup luas, sehingga kami berharap dengan network ini bisa memberikan after sales services yang menyenangkan, menenangkan buat para pengguna sepeda motor Honda. Jadi tidak perlu khawatir kehabisan baterai di tengah jalan. Kami ada tim asisten yang akan membantu misalkan gitu. Dan tempat swap baterai kita juga tersebar terutama di kota-kota besar, dan memang untuk EV ini konsentrasinya masih di kota-kota besar ya terutama. Dan dengan ini kami yakin pelan namun pasti sepeda motor listrik ini akan bisa tumbuh dan berkembang ke depannya. Jadi AHM ini tetap ada juga model, tetap masuk juga ke elektrifikasi juga, motor listrik juga. Cuman pelan-pelan membangun ekosistemnya, karena nggak sekedar jualan aja ya, apalagi soal pemain besar dan punya, apalagi konsumennya AHM sendiri, konsumen Honda sendiri juga punya ekspektasi tinggi terhadap pemain besar seperti Honda yang udah jelas kualitasnya gitu. Jadi ketika memasukkan motor listrik, mereka juga ada ekspektasi soal baterainya seperti apa, ekosistem, ngecasnya gimana, dan after sales service dan lain-lain. Benar nggak kayak gitu? Nah, selanjutnya seperti apa nanti ke depannya roadmap-nya dari si motor listrik ini? Akan terus masuk model-model baru atau seperti apa? Nah, tentu kami kalau terkait model baru, kami akan melihat perkembangan dulu. Bagaimana dengan 4 model kita ini, kami akan melihat sejauh apa sepeda motor listrik ini akan berkembang. Kami juga kalau misalkan model baru, mungkin untuk ke depan kami juga mempersiapkan. Hanya saja mungkin belum bisa saya sampaikan saat ini. Masih jauh gitu lah, masih beberapa saya nggak bisa sebutkan ya. Rasanya kami konsentrasi dulu dengan model-model yang sudah ada, karena model-model yang sudah ada ini luar biasa. CUV-E itu misalkan CUV-E daya jelajahnya juga sudah mostly di atas rata-rata ya, sama cukup jauh juga daya jelajah. Terus yang jadi concern itu kan jarak tempuh, kemudian masa pakai baterai, lamanya ngecasnya, ini di luar ekosistem ya, yang nempel di produknya itu sendiri gitu kan. Terus top speednya berapa, itu yang jadi isu jadi konsiderasi para pecinta sepeda motor sebelum membeli motor listrik kan itu. Nah, kami mendengarkan itu, mendengarkan, menyimak kebutuhan dan keinginan masyarakat terkait sepeda motor listrik itu seperti apa. Kami terus melakukan studi untuk bisa nextnya mendevelop, mengembangkan produk-produk yang mungkin kita harapkan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat nanti. Jadi itu masih jadi challenge yang soal itu ya? Tapi kedepannya pasti elektrifikasi AHM nggak akan meninggalkan, akan tetap juga inline sama program dari pemerintah juga ya soal elektrifikasi. Kita bahas soal harganya nih sekarang. ADV ini harganya berapa Mas? Dan ada berapa varian? ADV itu ada 3 varian. Ada 3 varian, varian CBS, ABS, sama varian Rodsing. Yang CBS itu harganya di 37,2, terus kemudian ADV ABS 40,3, dan yang versi tertingginya, versi Rodsing itu 41,9 juta OTR Jakarta. Jadi mulai dari tadi berapa? 37? 37. Sampai 41,9. 41,9. Gimana Mas? Ini terjangkau nggak harganya nih? Terjangkau. Terjangkau ya? Ini ada kenaikan nggak dibandingkan yang sebelumnya? Untuk varian yang lama, CBS sama ABS tidak ada penambahan, tapi untuk ABS untuk yang Rodsing karena ini varian baru ya tidak bisa dibandingkan dengan sebelumnya, karena sebelumnya nggak ada kan. Jadi harganya sangat kompetitif. Ini kalau misalnya dari sisi penjualan ini, ADV ini nomor berapa sih dari seluruh modelnya Honda? Yang pertama tentu saja Honda Beat, yang kedua Vario, yang ketiga apa nih? Ya, Beat Series,
Kemudian Scoopy series. Oh, Scoopy dulu ya, sorry, Scoopy dulu Mas. Scoopy series, PCX, Vario series, PCX series baru. Udah ADV ya? Jadi emang udah ada segmentasinya sendiri-sendiri. Dari Honda Beat yang paling dipakai semua orang, dari anak muda, ibu-ibu, sampai orang tua juga pakai Honda Beat yang paling terjangkau. Kemudian ada Scoopy yang mungkin ada gaya-gaya joknya lebih lebar, lebih nyaman, bener nggak Mas? Bener ya? Betul, iya betul. Betul kan? Ya, jadi lebih nyaman. Nah, itu dia pilih Scoopy lebih stylish juga. Tapi ada Stylo juga ya? Stylo kan untuk yang high end. Nah, Stylo itu Scoopy tapi versi lebih elegan dan lebih mewah. Lebih mewah dan lebih powerful, 160 cc. Oh iya, dan lebih powerful juga. Dia harganya juga lebih mahal dan karena emang bodinya juga lebih modern ya. Nah, habis itu naik lagi ke PCX. PCX ini lebih kepada apa nih kalau PCX? PCX lebih ke elegan. Ke elegan, karena dia ada big skutik ya, lebih bongsor bodinya dan juga lebih kelihatan mahal, lebih kelihatan ya berkelas lah ya. Dan dia bisa jarak pendek ataupun jarak jauh juga karena buat touring segala macam. Nah, baru setelah itu adalah ADV yang penjualannya yang tertinggi. Benar nggak? Kalau tertinggi sih enggak. Oh enggak? Ketinggian Beat. Iya, maksudnya setelah PCX yang tertinggi ADV. Habis itu apa? Habis itu ada Forza. Oh, Forza. Forza ini lebih tinggi lagi kelasnya. Ya. Ini 250 cc. 250 cc, harganya juga berapa sekarang? 90-an ya. 90 jutaan. Jadi Forza ini lebih kepada orang-orang yang emang lebih ke bapak-bapak sebenarnya ya. Enggak juga, iya kan? Ya, bapak-bapak orang yang sudah mapan lah ya. Oh, yang sudah mapan. Dia hybrid ya? Enggak. Oh enggak? Dia pakai S biasa aja. Dia oke Forza. Nah, apalagi yang jagoannya yang lain? Yang kita pasarkan misalnya itu, the highest-nya Honda Forza. Oke, nah kalau udah yang lain lebih ke motor-motor yang udah segmented ya, ada yang adventure, ada CRF, ada CRF Rally, CRF 250, kemudian ada lagi yang sport. Yang sport apa sekarang jagoannya? Sport ada CB 150, CB 150, CB 150R, CB 150X, terus ada CB 500X naik lagi, ada CB Verza ada, terus kemudian tadi CB 500X, ada Rebel. Ada Rebel. Ada Rebel, ada Africa Twin. Ada Africa Twin. Tuh. Banyak ya. Nah, kalau yang ini kan trennya sekarang juga big bag juga ya. Maksudnya kalau big bag sendiri bengkelnya sekarang udah banyak juga ya untuk menservis si moge-moge Honda ini. Ya. Kita menyebutnya dengan big wing. Big wing. Nah, big wing, layanan khusus. Jadi ada berapa banyak dealer yang melayani si Honda Big Wing ini? Jadi kalau untuk big bike-nya Honda, kami memiliki 11 Big Wing, artinya 11 dealer yang tersebar di 10 kota. Di 10 kota? 10 kota, ada 11 di 10 kota. Ini memang kami desain khusus, kami kembangkan khusus untuk melayani sekaligus menemani mereka yang sudah membeli big bike-nya Honda. Oke. Ini salah satu kelebihan mereka yang punya moge-nya Honda apa? Yaitu after services-nya yang luar biasa. Ya, maksudnya kalau kita ngomongin moge itu memang biasanya kan ngomonginnya servisnya gimana nih ntar, spare part-nya gimana ini. Nah, kalau pakai moge-nya Honda udah gampang lah ya. Karena udah ada tempat khusus dan ya udahlah. Terjangkau nggak? Terjangkau, sangat terjangkau gitu. Jadi terjangkau ya? Itu konsepnya Big Wing ini tidak hanya tempat menservis sepeda motor, tapi tempatnya kita desain sangat leg, sangat enak untuk mereka yang sedang melakukan servis dan menunggu selesainya servis, itu sangat premium. Ya contohnya mungkin orang mau masuk ke moge, dia pengen Honda, mungkin dia bisa pakai apa? Rebel lah ya. Rebel 500 lah ya, gitu. Yang lebih nyaman, ridingnya juga lebih nyaman. Nah, kalau misalnya ada masalah apa-apa, tinggal bawa ke Ahas ya. Big Wing. Tinggal bawa ke Big Wing. Jadi nggak usah bingung mau di mana kita mau servis segala macam gitu, aman.